Selamat pagi, saya Fiona Syarifedila. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perilaku Masyarakat dalam Buang Sampah ke Aliran Sungai Batang Merau di Desa Balai, Kabupaten Kerinci. Latar belakang. Pada tahun 2023, Kabupaten Kerinci menghasilkan sekitar 153,06 ton sampah dengan timbulan sampah harian mencapai 125 ton. Namun, tidak semua sampah ini dapat dikelola dengan baik. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, sekitar 18.269 ton atau 40% dari sampah yang tidak dikelola berakhir di sungai-sungai. Kondisi ini memperburuk aliran sungai dan lingkungan sekitarnya termasuk Sungai Batang Merau di Desa Balai. Desa Balai sendiri memiliki angka pembuangan sampah ke sungai yang tinggi dan pada tahun 2022, dengan populasi 649 jiwa, desa ini menghasilkan 389,4 ton sampah per hari. Berdasarkan survei awal, ditemukan bahwa 30% responden enggan membuang sampah pada tempatnya, 60% memiliki pengetahuan yang terbatas tentang cara pembuangan sampah yang benar, dan 75% tidak memiliki fasilitas pembuangan yang memadai, sehingga mereka terpaksa membuang sampah sembarangan termasuk ke sungai. Kebiasaan ini diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan ketiadaan peraturan tegas serta fasilitas seperti TPS di desa ini. Ditambah lagi, keterbatasan pengelolaan DLH yang hanya menjangkau wilayah dengan akses memadai membuat Desa Balai dibiarkan mengelola sampahnya secara mandiri, seperti dibakar atau dibuang ke sungai sehingga pencemaran semakin parah. Dampaknya sangat nyata, seperti banjir saat hujan akibat penumpukan sampah di aliran sungai, pendangkalan, dan perubahan kondisi air sungai yang kini berwarna hitam serta berbau tidak sedap. Peta kawasan sepanjang Sungai Batang Merau. Pada slide ini, kita dapat melihat peta yang menunjukkan kawasan sepanjang aliran Sungai Batang Merau. Terlihat bahwa Desa Balai terletak di sepanjang sungai tersebut, yang menjadikannya bagian integral dari ekosistem sungai. Keberadaan Desa Balai di aliran sungai ini sangat signifikan karena mempengaruhi cara masyarakat mengelola sampah. Dengan posisi geografisnya yang berdekatan dengan sungai, akses masyarakat untuk buang sampah ke aliran sungai menjadi lebih mudah. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian ini difokuskan pada bagaimana hubungan antara pendidikan, pengetahuan, sikap, dan sarana dengan perilaku masyarakat dalam membuang sampah ke sungai. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam membuang sampah ke aliran sungai Batang Merau. Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengetahui hubungan antara pendidikan, pengetahuan, sikap, dan sarana dengan perilaku tersebut membuang sampah ke aliran sungai. Keaslian penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Yulida et al. 2016 berjudul Perilaku Masyarakat dalam Buang Sampah di Aliran Sungai Batam Bekare-Kare, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam variabel terikat serta metode penelitian yang digunakan. Namun, perbedaan utama terletak pada variabel bebas. Dalam penelitian saya, variabel bebas yang digunakan adalah pendidikan, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan implementasi kebijakan. Selain itu, teknik pengambilan sampel, lokasi, dan waktu penelitian juga berbeda. Penelitian kedua adalah penelitian Astina et al. 2019 yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga ke sungai di Desa Pamarangan Kanan, Kabupaten Tabalong. Kesamaan penelitian ini adalah pada variabel bebas dan terikat digunakan namun berbeda dalam teknik pengambilan sampel, lokasi, dan waktu penelitian. Selanjutnya, penelitian oleh Hasri 2021 yang berjudul Perilaku Masyarakat dalam Buang Sampah di Aliran Sungai Empang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sama seperti penelitian sebelumnya, variabel terikat dan metode penelitian dalam studi ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya, namun variabel bebas digunakan berbeda, yaitu pendidikan dibandingkan implementasi kebijakan pada penelitian sebelumnya. Selain itu, teknik pengambilan sampel serta lokasi dan waktu penelitian juga berbeda. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori Lorenz-Green yang mencakup 4 variabel utama yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam buang sampah ke sungai, yaitu pendidikan, pengetahuan, sikap, dan sarana prasarana. Melalui kerangka teori ini, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana keempat variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi
perilaku masyarakat dalam buang sampah ke aliran sungai. Kerangka konsep dalam penelitian ini menghubungkan 4 variabel bebas, yaitu pendidikan, pengetahuan, sikap, dan sarana prasarana, dengan variabel terikat yaitu perilaku masyarakat dalam buang sampah ke sungai. Hipotesis pertama, terdapat hubungan antara pendidikan dengan perilaku masyarakat dalam buang sampah ke sungai. Hipotesis kedua, ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku masyarakat dalam buang sampah ke sungai. Hipotesis ketiga, terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku masyarakat dalam buang sampah ke sungai. Hipotesis keempat, terdapat hubungan antara sarana dengan perilaku masyarakat dalam buang sampah ke sungai. Metodologi penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan desain cross-seksional yang merupakan penelitian observasional atau non-eksperimental. Desain ini memungkinkan untuk mengamati variabel pada satu titik waktu dan pelajari hubungan antar variabel. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Balai, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, khususnya di sekitaran aliran Sungai Batamrao, dengan waktu pelaksanaan pada bulan Oktober 2024. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah kepala keluarga yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai atau DAS Batamrao di Desa Balai yang jumlahnya mencapai 242 kakak. Dari populasi ini diambil sampel sebanyak 79 kakak untuk diteliti. Cara pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling atau yang biasa disebut accidental sampling, di mana subjek diambil dari mereka yang mudah dijangkau atau ditemui pada saat penelitian berlangsung. Teknik ini dipilih agar penelitian dapat berjalan efektif sesuai kondisi lapangan. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi mencakup yang pertama, responden harus merupakan kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga di Desa Balai. Yang kedua, responden harus telah menetap di daerah aliran sungai paling tidak selama 6 bulan. Yang ketiga, responden bersedia diwawancarai dan berada di daerah aliran sungai. Untuk kriteria eksklusi meliputi yang pertama, responden yang sedang dalam kondisi sakit. Yang kedua, orang yang bekerja di dinas kebersihan atau sebagai teknis pengelolaan sampah. Definisi operasional. Pertama, perilaku buang sampah didefinisikan sebagai tindakan individu dalam buang sampah. Dalam penelitian ini, perilaku ini diukur melalui wawancara dan kuesioner. Responden akan dikategorikan ke dalam 2 kelompok, baik jika skor di atas mean atau median dan tidak baik jika skor berada di bawah mean atau median. Kedua, pendidikan merujuk pada jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Pengukuran dilakukan melalui wawancara dan kuesioner dengan klasifikasi sebagai berpendidikan rendah jika kurang dari SMA dan berpendidikan tinggi jika setara atau lebih dari SMA. Ketiga, pengetahuan didefinisikan sebagai pemahaman responden terhadap cara yang benar dalam buang sampah. Pengukuran pengetahuan juga dilakukan melalui wawancara dan kuesioner dengan kategori baik jika skor di atas mean atau median dan tidak baik jika skor di bawah mean atau median. Keempat, sikap. Sikap didefinisikan sebagai respon emosional responden terhadap pembuangan sampah. Pengukuran dilakukan melalui wawancara dan checklist. Responden akan dinilai berdasarkan skor yang diperoleh dengan kategori baik jika skor di atas mean atau median dan tidak baik jika skor di bawah mean atau median. Kelima, sarana. Sarana mengacu pada fasilitas atau alat yang tersedia untuk mendukung pengelolaan sampah. Pengukuran sarana dilakukan melalui wawancara dan kuesioner dengan hasil dinyatakan baik jika skor di atas mean atau median dan tidak baik jika skor berada di bawah mean atau median. Instrumen penelitian yang pertama, kuesioner. Kuesioner ini berisi pernyataan yang dirancang untuk menggali karakteristik responden serta aspek pendidikan, pengetahuan, dan sikap mereka terkait perilaku dalam buang sampah ke sungai. 2. Lembar observasi atau checklist. Lembar observasi ini digunakan untuk meneliti variabel sarana seperti fasilitas pembuangan sampah yang ada di desa. Pengumpulan data. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yang artinya data tersebut dikumpulkan melalui langsung dari responden. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi wawancara, kuesioner, dan observasi lapangan. Analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, penelitian ini menggunakan analisis multiple logistik regresi yang bertujuan untuk memahami pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui persentase setiap variabel penelitian secara individual. Analisis bivariat bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis multivariat digunakan untuk menguji pengaruh simultan dari pendidikan, pengetahuan, sikap, dan sarana terhadap perilaku masyarakat dalam buang sampah.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih.